Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vita Dieni Puja Lestari. Saya dari kelompok 5 mata kuliah Ilmu Mantik. Saya akan mempresentasikan tentang Qadliyah Syartiyah. Qadliyah Syartiyah adalah jenis qadliyah yang menerangkan ketergantungan suatu hukum, di mana ketetapan suatu hukum tersebut digantungkan oleh adanya suatu hukum yang lain. Secara sederhana, Qadliyah Syartiyah dapat diartikan sebagai kalimat yang menyatakan hubungan sebab akibat. Dalam Qadliyah Syartiyah ada dua bagian utama, yaitu muqaddam dan ta'li. Yang pertama muqaddam. Muqaddam yaitu bagian yang menyatakan sebab atau syarat. Yang kedua ada ta'li, yaitu bagian yang menyatakan akibat atau konsekuensi. Qadliyah Syartiyah Muttasilah adalah jenis Qadliyah Syartiyah yang menetapkan adanya hubungan tetap menetapkan antara dua juznya, yaitu muqaddam dan ta'linya. Dengan kata lain, jika muqaddamnya ada, maka ta'linya juga ada. Contohnya, jika matahari bersinar, maka hari cerah. Kalimat jika matahari bersinar ini menjadi muqaddamnya, dan kalimat maka hari cerah ini menjadi ta'linya. Qadliyah Syartiyah Muttasilah ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ini, jika dilihat dari lazimnya ta'li pada muqaddam. Yang kedua, jika dipandang dari segi keadaan dan waktu yang dihukumi, baik terdapat kelaziman ta'li pada muqaddamnya atau tidak. Dan yang ketiga, jika dilihat dari tabi'iyah talazum atau tabiat lazim antara dua muqaddam. Jika dilihat dari lazim ta'li pada muqaddamnya, Qadliyah Syartiyah Muttasilah ini terbagi menjadi 2, ada mujabah dan salibah. Mujabah adalah Qadliyah Syartiyah Muttasilah yang ta'linya pada muqaddamnya bersifat lazim. Artinya, jika muqaddamnya atau kalimat pendahulunya ada, maka ilatnya atau sebabnya juga ada. Contohnya dari Qadliyah Syartiyah Muttasilah mujabah ini adalah muqaddamnya jika langit berwarna biru, maka matahari bersinar. Ilatnya atau sebabnya ini langit berwarna biru. Dalam contoh ini, ta'li pada muqaddamnya yaitu langit berwarna biru bersifat lazim. Artinya jika langit berwarna biru, maka matahari pasti bersinar. Yang kedua ada salibah. Salibah adalah Qadliyah Syartiyah Muttasilah yang ta'linya pada muqaddam bersifat tidak lazim. Artinya jika muqaddamnya ada, maka ta'linya atau alasannya belum tentu ada. Contoh, muqaddamnya ini jika seseorang belajar dengan giat, maka dia akan lulus ujian. Ilat atau sebabnya belajar dengan giat. Dalam contoh ini, ta'li pada muqaddam yaitu belajar dengan giat bersifat tidak lazim. Artinya, jika seseorang belajar dengan giat, maka dia belum tentu lulus ujian. Hal ini karena ada faktor-faktor lain yang juga dapat mempengaruhi kelulusan ujian, seperti bakat, kemampuan, dan keberuntungan. Selanjutnya, Qadliyah Syartiyah Muttasilah terbagi menjadi 4 macam berdasarkan segi keadaan dan waktu yang dihukumi, yaitu yang pertama maksuhah. Maksuhah adalah 2 qadliyah yang dihukumi lazim atau tidak lazimnya dalam keadaan dan waktu tertentu. Contohnya, jika hari ini hujan, maka jalanan akan basah. Qadliyah ini bersifat maksuhah karena hubungan antara muqaddam dan ta'linya hanya berlaku pada waktu tertentu saja, yaitu hanya pada saat hujan saja. Jika tidak hujan, maka jalanan tidak basah. Yang kedua ada kulliyah. Adalah 2 qadliyah yang dihukumi lazim atau tidak lazim dalam semua keadaan dan waktu. Contohnya, jika benda terbakar, maka benda tersebut akan menghasilkan asap. Qadliyah ini bersifat kulliyah karena benda yang terbakar akan selalu mengeluarkan asap, baik itu di pagi hari, di siang hari, ataupun di malam hari. Jadi sifatnya terjadi pada semua keadaan. Yang ketiga ada juz'iyah. Adalah 2 qadliyah yang dihukumi lazim atau tidak lazimnya dalam sebagian keadaan dan waktu yang tidak tertentu. Contohnya, jika hari ini hari libur, maka sekolah akan tutup. Qadliyah ini bersifat juz'iyah karena qadliyah ini terjadi hanya pada saat hari libur saja. Jika hari ini bukan hari libur, maka sekolah tidak akan tutup. Yang keempat ada muhmalah. Adalah 2 qadliyah
yang dihukumi lazim atau tidak lazimnya dengan tidak memandang keadaan dan waktu. Contohnya, jika seseorang minum obat, maka ia akan sembuh. Qadliyah ini bersifat mumalah karena kalimat jika seseorang ini minum obat dihukumi lazim dan tidak lazim karena lazimnya minum obat. Karena sakit dan tidak lazimnya minum obat jika tidak sakit. Seseorang minum obat ini tidak memandang keadaan atau waktu. Jadi minum obat di saat sakit setiap hari jika ingin sembuh. Lalu jika dilihat dari tabiat talazum atau tabiat lazimnya antara dua qadliyah dibagi menjadi dua, yaitu ada luzumiyah dan ittifaqiyah. Luzumiyah adalah lazim yang terjadi secara pasti antara dua qadliyah. Artinya jika salah satu qadliyah ada, maka qadliyah yang lain juga ada. Contohnya qadliyah yang pertama, semua manusia adalah makhluk hidup. Qadliyah yang kedua, semua makhluk hidup pasti akan mati. Artinya, jika ada manusia, maka manusia pasti adalah makhluk hidup. Dan jika makhluk hidup, maka pasti akan mati. Yang kedua, ittifaqiyah adalah lazim yang terjadi secara kebetulan antara dua qadliyah. Artinya, jika salah satu qadliyah ada, maka qadliyah yang lain mungkin ada dan mungkin juga tidak. Contohnya, qadliyah yang pertama, semua kucing memiliki bulu. Qadliyah yang kedua, semua kucing memiliki mata berwarna hijau. Jadi, jika ada kucing, maka mungkin memiliki bulu dan mungkin juga tidak memiliki bulu. Jika ada kucing memiliki mata, mungkin mata kucing itu berwarna hijau dan juga mungkin tidak berwarna hijau. Demikian presentasi saya tentang Qadliyah Syartiyah, semoga mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.